Kalau nggak jadi dokter, udah nggak usah ketemu mama lagi, dibilang begitu. Jual, dapat modal di 2006, saya beliin BlackBerry lah banyak. Terus saya kasih orang yang mau beli dengan cicilan. Karena yang instan ketangkep semua, Pak, kemarin, Pak. Murah banget itu kan. Udah biasa disakitin, bagaimana dong? Indra Kents atau Doni Salmanan? Prestige atau Zoo? Waduh. Jadi tujuannya bisnis. Hai, assalamualaikum guys. Set baru, biasanya kita ngobrol nggak di sini, tapi ini karena beliau itu nggak bisa duduk di bawah. Oh, nggak gitu juga. Sultan guys. Nggak gitu juga. Hadir di sini, kita ngobrol di sini ya. Di Pil Pahit, pilih pada hitungan ketiga. Waduh. Ini seperti pertanyaan cepat. Jadi sebelumnya gue tadi ada podcast juga. Jadi yang belum nonton podcastnya ada di Prestige Production. Prestige Production ya. Mantap. Oke, nah ini ada Mas Rudy Salim, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita janjian, gue minta dikunjungi Mas Rudy Salim itu lama. Balik, saya minta waktu ke sini, sibuk banget ini karena kan biasalah temennya sultan-sultan lain. Jadi kalau saya datang nih, aduh siapa dia, janganlah. Nih, Ya kan? Apalagi temen deket sama yang itu yang murah banget itu kan. Ya kan? Iya, best friend semuanya. Best friend, bestie Oke. kan. Nah, kita cari tahu nih tentang Rudy Salim dengan beberapa pertanyaan ya. Jawab Ya. dengan cepat. Oke. Pilih Siap. instan atau proses? Proses. Kenapa proses? Instan kan lebih cepat. Karena yang instan ketangkep semua, Pak, kemarin, Pak. Aduh, Gimana, Pak? emang seorang Rudy Salim nggak instan? Proses juga emang? Gila. Kalau ketik nama saya ya dari 2006 saya. Dari dulu berita kita jualan microfinance. 2006 tuh berapa tahun yang lalu? Berasa tua juga. Iya. 16 tahun. Dulu ada kelihatan microfinance di mana saya pada saat itu masuklah di Jawa Pos di mana karena saya jualan online dulu. Berarti masih muda banget dong zaman itu? 20-an tahun lah. Udah mulai berbisnis? Udah bisnis. Pada saat itu saya buka jualan handphone, Mas, di Kaskus pada saat itu. Iya. Kalau Kaskus. zamannya Kaskus. Iya, Kita iya. jualan di Kaskus, ternyata animo masyarakat sangat tinggi. Kan orang kan dulu jualan harus punya toko. Saya tuh jualannya di Kaskus, tapi saya kasih orang bisa cicil bayarnya. Boleh bayar 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Iya. Orang Wah. belum kepikiran online. Saat itu seorang Rudy Salim udah kepikiran. Iya, pada saat itu kepikiran online karena kan kita kaskuser ngeliatin terus nih kayaknya nggak ada nih orang yang bisa bayarnya nyicil, dengan banyak yang nanya. Jualan BlackBerry, Bos, pada BlackBerry. saat itu. Jadi Iya. saat orang belum menuju ke online, saat orang belum berpikir cicilan lewat online, lu udah. Iya. Ngomong gue lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Usia berapa sih, maaf? Hah? Saya Lahir tahun berapa? iya, mirip-mirip lah kita. Enggak, gue 75, gue tua banget 75. Iya, beda tipis. 76. Saya 87, Pak. Gue mau ngomong, udah mati gue ngomong apa, Cok? Monyet. 87? Iya, 87. Ya yang kemarin-kemarin kan yang lebih kaya, lebih muda lagi 90-an. Iya, dia ke situ mulu ya. Iya juga sih. Iya kan? Wow, 87 tapi tahun 96 2006 ya? 2006 sudah mulai mengkirim itu. Jualan online. Padahal dulunya disuruh jadi dokter kan? Suruh jadi dokter, cuman otak nggak nyampe, gimana dong? Jadi dokter Otak bukan overdosis. otaknya nyampe, otaknya ke bisnis, bukan ke itu. Nggak nyampe. Daripada nggak jadi sanggup. dokter pikirannya bisnis, bahaya. Iya, bener. Iya, Kan? membisniskan itu. Iya, daripada jadi dokter pikirannya miara binatang ya kan? Itu Pas- gue. Oh, gitu. Iya, ya? bener-bener. Iya, iya. Intinya masing-masing orang punya passion Passionnya sendiri-sendiri. masing-masing. Jadi 2006 itu sudah mulai ke Kaskus, jualan online, Jualan bisa online. nyicil. Betul. Udah dong mulai ngumpulin duit. Pada saat itu modalnya jual mobil karena kan orang tua saya tuh suruh saya jadi dokter. Ya. Nih, lu kalau jadi dokter gua kasih mobil. Ya namanya kan mama saya mau dibilang kaya ya enggak, mau dibilang susah ya Cukup. enggak. Cukup buat nyogok anak masuk kuliah kedokteran, ya kan? Emang berapa bersaudara? 3 saya. Tiga-tiganya dikasih mobil. Yang pertama IT di Amerika, yang kedua ke dokter juga. Dan dia 19 tahun 9 bulan di UI lulus dokter termuda Wow. pada saat itu. 19 tahun 9 bulan di S1. Kakak berarti kakak yang kedua. Kakak, udah pressure dong. Nih kalau nggak jadi nih kacau nih gitu Iya. kan. Ya Satu udah. Amerika, satu UI. Orang kaya, lu jangan ngomong-ngomong Ya enggak cukup. juga lah, ya cukup buat kuliahin anak di Amerika, Iya. cukup buat kan cukup. Oke, Ya tapi kan? orang tua minta jadi dokter, kasih mobil, mobilnya malah dijual. Mobilnya ya pokoknya kalau nggak jadi dokter udah nggak usah ketemu
mama lagi dibilang begitu. Ya orang zaman dulu, orang kita orang keturunan zaman dulu tuh kalau salah dikit sabet, salah dikit digantung di apa? Tiang bendera. Gimana digantung gimana? Digantung mati dong ya. Diikat, dijemur. Bohongan. Iya, pernah ngalamin gitu? Iya begitu zaman dulu kerjanya. Kalau orang tua zaman dulu kan sabet apa gitu. Kalau sekarang udah dilaporin tuh. Iya makanya. Sebetulnya gitu-gitu tuh buat kedisiplinan, mau guru mau orang tua dulu tuh kan main tes gitu. Iya. Itu kan buat kedisiplinan. Sekarang dikit-dikit dilaporin. Iya, guru zaman dulu kan bawa itu, plek begitu kan. Ada sekarang banyak murid kurang ajar sama guru. Iya betul. Iya kan? Gurunya dilawan. Iya. Oke, terus akhirnya jual mobil. Jual mobil berapa? ada modal, dapat 300 jutaan pada saat itu. Jual dapat modal di 2006, saya beliin BlackBerry lah banyak. Terus saya kasih orang yang mau beli dengan cicilan gitu. Kok percaya dengan jaminan apa? KTP dipoto gitu. Kotak sama kartu garansi. Karena mau BlackBerry zaman dulu misalnya BlackBerry Javelin dulu. Javelin 1,8 ada BlackBerry Gemini, ada BlackBerry Bold ya. Iya. Gue pakai yang Bold tuh. Orang kaya ada gitu keren itu 5 juta harganya. Nyicil juga 24 kali. Gitu. Nah, kalau beli itu misalnya boxnya ditahan jadi batangan, tadinya harga 5 juta, itu dijual batangan paling 2 juta. Jadi mereka berpikir untuk jual lagi, box sama kartu garansi kita tahan. Kalau sekarang mah orang jual box kosong banyak, udah gampang dibikinnya. Kalau zaman dulu belum begitu bisa. Itu kok keidean ditahan boxnya? Iya, kalau nggak ada jaminan apa-apa kan. Wow. Jadi setelah 10 kali bayar baru kita balikin box dan kartu garansinya. Jadi itu untuk meminimalisir orang yang habis beli dijual cash out lah dapat duit gitu. Walaupun ada juga yang seperti itu. Modal 300 juta, balik modal berapa lama? 9 bulan itu mestinya bisa untung 50%. Gila. Iya, jadi balik modal plus untung 50%. Keuntungan. Jadi tapi setiap bulan tuh 5% lah kurang lebih. Ada ruginya juga dong? Ada pernah? Ada yang kabur mah ada yang tipu-tipu mah ada yang beli laptop, habis itu cicilan kedua, ketiga bagus, minta beli lagi, cicilan keempat hilang dua-dua laptopnya. Bisa begitu juga. Jadi ya kita learning by doing, akhirnya perbaikan sistem, kita lihat arah arus minatnya, kemampuan finansialnya, dia punya pekerjaan apa, apakah untuk kuliah, apa untuk kantor, baru beneran kita kasih. Kalau dulu kan yang penting udah kasih KTP, udah kasih KTP kan bisa Photoshop lah, apa fotokopi segala. Jadi perbaikan sistem akhirnya berjalan. Baru buka showroom itu di tahun 2013, 6-7 tahun habis cari duit. Bukan punya showroom tiba-tiba. Jadi buka Prestige tuh 2013. Jadi Prestige juga baru 7, 8, 9 tahun. Wow. Tuh. Jadi guys ngelihatnya tuh jangan sekarangnya, ternyata usahanya juga luar biasa. Jual BlackBerry untung berapa satunya? Ya kalau barangnya 5 juta, untungnya 2,5 juta tapi 10 bulan kemudian. Gitu. Kalau jual sekarang mobil sport untungnya berapa? Oh iya, cukup lah Pak, ada Pak. Berapa kali lipat? Enggak lah, ada. Oke, jadi pilih proses. Walaupun yang instan juga ya ya rezeki-rezekian juga ada juga mungkin yang instan juga. Ada, kita rezeki nomplok. Iya, kita nggak boleh bilang bahwa nggak ada orang yang suksesnya instan. Ada juga, bisa ada juga aja. Ya. Ada juga orang yang berproses terus nggak sukses. Ada juga. Iya gitu. Juga. Jadi jangan sampai gini, gue sih proses akan sukses. Ya ada gitu ya nasibnya emang gitu. Iya, betul. Gitu ya. Yaudah, oke. Jadi pilih proses. Jadi guys, nikmatin proses dan jangan banyak protes ya. Oke. Pilih pura-pura atau jujur? Pilih jujur. Kenapa? Karena yang pura-pura di bares krim juga Pak kemarin. Ini kocak nih. Gimana dong Pak? Iya kan? Pura-pura apa? Pura-pura kaya, pura-pura beli mobil, pura-pura nyawer, pura-pura ini itu. Pura-pura beli mobil kan dia beli mobil beneran. Yang beli kan satu, itu juga bayarnya berkali-kali, nggak langsung jebret. Habis itu yang lain nih ya beli, dikira beli beneran. Ternyata ya kan konten. Tapi tahu untuk konten kan? Pas pertama datang ya mau konten ya, kita kira kan konten. Oh ya udah konten, nanya mobil ini apa, speknya apa, harganya berapa, ya kayak gitu. Nggak taunya pas ini, ya udah ya, ini beli ya. Berapa nih harga sekian gitu. Seneng dong. Oh, seneng. Konten iya, dapat cuan iya. Udah kayak kemarin lah, abis selesai duitnya diminta balik. Ya kalau ini abis selesai, oh iya makasih ya kok, makasih. Iya makasih. Oh tadi konten doang ya, gitu. Tapi beli satu lain urusan sebelum konten tersebut. Karena kan di showroom kan nggak semua langsung ketemu saya. Jadi tuh lewat sales.
Deal-deal juga lewat sales, karena kan nggak mungkin semua dikit-dikit ketemu saya, dikit-dikit ketemu saya. Yang ketemu Rudy Salim itu yang kakap-kakap. Nggak begitu juga. Jadi kebetulan dia beli pertama mungkin browsing di online marketplace, dia browsing, dia klik beli di situ, terus sales kita telepon, Pak kita proses ya, proses, mobilnya kan inden, baru dikirim. Tapi kan kalau dia bikin Instagram tuh seolah-olah, wah beli, wah langsung dikirim. Kagak, itu sebulan kemudian. Nadanya, wah. Nah, kan ngomongnya begitu, Pak. Oh iya. Jadi itu dikirimnya sebulan kemudian, kan inden, mobilnya sebulan kemudian baru datang. Tapi kan dia nge-cut gitu kan. Beli, kirim. Kayak beli pisang goreng gitu saat itu juga. Dibikin seolah-olah seperti itu. Oke. Tapi intinya dari semua video-video kita tidak ada yang mempromosikan aplikasi ilegal tersebut kan. Ya. Semuanya itu mempromosikan mobil, Ya, mempromosikan produk-produk dari kita. Jadi makanya saya masih nggak apa-apa. Oke. Tapi kehidupan sehari-hari suka kejujuran kok gitu kan disebut julid kan, jujur walaupun sulit. Jadi cepas ceplos gitu-gitu. Ya, kadang-kadang nyakitin. Ya emang nggak ada yang bagus-bagusnya, udah biasa disakitin bagaimana dong? Jadi kalau kehidupan sehari-hari kalau interaksi dengan orang-orang pura-pura alias peres atau jujur? Tergantung ya, lihat orangnya. Kan ada orang yang hatinya nggak bisa dijujurin. Kita juga nggak menyakitin hati orang kan. Iya. Ada orang yang mau udah jujur aja daripada gua terjerumus gitu kan. Iya, lu tuh salah tahu nggak? Mau nggak mau kan kita ngomong. Iya. Jadi kita lihat orangnya dong. Lihat orangnya, ada orang yang bisa diajak jujur-jujuran, ada yang harus pura-pura. Ada yang harus pura-pura ya mau nggak mau kan. Ini dunia, nggak ada suatu kebenaran yang absolut kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Masya kan. Allah. Kalau iya dong, kalau kita ini udah pasti bener. Es teh manis tuh enak. Lah, kalau Mas Irfan sukanya, saya sukanya teh pahit. Iya. Ya kan kebenaran bagi orang itu berbeda-beda. Relatif. Tinggal kita bagaimana menghargai satu sama lain. Oke. Ya Kalau Rudy Salim suka dipura-purain atau suka dijujurin? Tergantung orangnya juga. Maksudnya? Orangnya ini kayaknya udah deh lu mendingan pura-pura aja sama gua daripada lu kayaknya jujur juga nggak bener-bener amat. Iya. Tapi kalau diperesin nyaman gak sih? Enggak juga. Saya juga nggak ada temen. Kalau terlalu dijilat-jilatin itu kan geli ya lama-lama jilatin ya. Nggak ada juga yang gitu ke saya sih kebetulan. Oh iya? Kenapa? Iya nggak ada. Ya apa yang mau diambil dari saya gini-gini aja. Kan dapat diskon banyak. Iya mungkin bisa. Oke. Dan ini pertanyaannya, pilih mana? Indra Kents atau Doni Salmanan? Indra Kents atau Doni Salmanan? Aduh, kenapa mesti pilihannya begini ya? Ini maksudnya milih apa? Sebagai teman, sebagai apa? Bebas. Sebagai, Indra Kents apa Doni Salmanan aja deh. Belanjanya lebih banyak? Enggak, Doni Salmanan kagak bikin repot saya soalnya. Emang ini Indra Kents bikin repot kayak gimana? Iya, bikin bolak-balik dipanggil aja. Doni Salmanan kenal begitu-begitu aja. Indra Kents seperti akrab sekali. Hanya dipanggil-panggil terus. Iya. Katanya saking akrabnya pernah mengingatkan kepada Indra Kents sebelum dia jadi tersangka. Jadi waktu itu ada acara salah satu stasiun TV. Setelah rekaman di backstage saya ngomong, orang Indonesia tuh baik-baik, saya bilang, pemaaf dan pelupa akan kesalahan orang. Ya. Jadi orang salah tuh lupa loh, yang diingat bisa yang bagusnya doang. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Iya, jadi saya bilang ke dia, kamu kan sekarang positioningnya dalam tanda kutip kaya dan sombong. Dikit-dikit murah banget. Ini gampang, ini murah. Wah, beli harga segini. Dia nggak pernah jelekin orang sih, nggak pernah bilang lu miskin, lu jelek, nggak pernah. Baik sih orangnya sebetulnya. Orangnya baik. Dia menyombongkan diri akan apa yang dia punya, gitu kan. Saya bilang ke dia, cobalah di shifting jadi yang baik-baik. Bagaimana? Jangan-jangan masyarakat Indonesia yang tadinya suka dia 1 juta bisa jadi 5 juta loh yang suka, saya bilang begitu. Ya ngobrol begitu aja untuk positioning diri aja. Tapi kalau secara personal dia nggak ada salahnya sih, nggak jahat sih secara pribadi. Secara pribadi. Pribadi orangnya sopan, baik ya. Ketika di kamera dia langsung wah murah banget, bagi-bagi karakter yang persona yang dimunculkan di kamera kan seperti itu. Saya bilang ke dia, cobalah shifting lah di Indonesia kayak gitu, kayaknya susah nih kalau seperti itu. Dan kalau shifting jangan-jangan penggemarnya jadi lebih banyak. Jadi saya memberi nasihat seperti itu aja. Tapi belum ke arah sampai penangkapan dan lain-lain. Cuma ngomongin tentang karakter saja. Iya, betul. Karena kan dibenci orang. Teman-teman juga lihatnya apaan sih nih orang. Tapi pas ketemu, oh ternyata nggak sombong. Iya, kayak kita ketemu dari pemain sinetron antagonis. Aslinya baik. Kadang-kadang yang protagonis yang sebetulnya sebaliknya. Iya, kayaknya ini curahan hati istri.
Apa pernah berteman sama orang yang seperti itu? Enggak. Oh, enggak. Banyak di dunia. Salah satu sinetron yang pernah. Enggak. Kok malah dia wawancara gua sih? Tapi kalau Doni Salmanan sedekat apa? Doni Salmanan enggak, ketemu Baik. pas acara aja. Iya. Dan Nggak baik, pernah sopan transaksi. ya. Baik. Polos. Betul. Mungkin Iya. mau temenin kayaknya deket banget. Ya nggak sampai temenin. Ini temenan bukan berarti temenin. Oh, iya. Temenan dan temenin beda. Iya. Tiduran dan tidurin beda. Iya, betul. Iya benar. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya tuntas masalahnya ya. Iya. Betul. Semoga. Oke. Yang lebih pernah belanja kan dua-duanya? Yang satu doang. Oh, yang ini satu enggak? belum, iya. Hampir. Males juga saya jadi jualan sebenarnya. Ini ujung-ujungnya begitu. Sekarang kalau ada yang mau beli gitu-gitu jadi ini bener gak? Tanya dulu afiliator bukan lu. Selain ini afiliator lain pernah belanja juga? Enggak tahu. Ya udah, nggak usah dibahas. Udah dah. Lupakan yang itu, kita berbicara mengenai ini. Aduh susah lagi. Pilih Prestige atau Zoo? Waduh. Harus bikin spektakuler gitu. Wah, ternyata ya akhirnya kita bikinlah kebun binatang ini. Warga bisa memiliki tempat untuk mereka bisa fun, bisa kumpul bersama keluarga yang lebih sehat. Aduh. Zoo ini usaha saya bareng baru sama Raffi. Prestige tuh. Kok nggak jadi sih? Ya kan baru sebulan bang. Oh iya. Gue nungguin soalnya. Ngurus AMDAL dulu, terus ngurus perizinan, konservasi, apa segala. Repot kan? Lumayan. Iya. Dipikir gue nggak repot tapi emang harus taat aturan. Iya dong. Justru kita mau semuanya beres, apalagi ini kan public attention kan. Iya. Biar beres. Belum apa-apa ada haters ya. Iya. Maka saya selalu bilang, ini kan kita niat, dalam arti kita juga bukan usaha pertama kita bukan kebun binatang loh, bukan konservasi, bukan piara binatang, karena kita udah ada usaha masing-masing dan kita ada dana untuk bangun kebun binatang. Saya yakin tempat ini, zoo ini, City Zoo ini, binatang yang satwa yang hidup di situ bakalan sangat layak. Karena kita ada budget untuk buat mereka hidup layak. Oke. Jadi saya yakin jangan-jangan nih dibandingkan tempat kebun binatang lain yang ada di Indonesia, walaupun tidak semua, mungkin beberapa, ada yang sempat saya dengar sampai kurang makan lah, nggak dikasih makan sampai kurus banget, kurang dirawat dan sebagainya. Saya yakin di sini bakalan lebih dari itulah. Oke. Itu loh. Dan itu bisa saya buktikan nanti. Tapi ada yang ngomong haters ya, bukan haters sih, yang ngasih usul. Gue sebutnya seperti itu. Kenapa nggak benerin zoo yang ada? Kenapa bikin yang baru? Apakah zoo itu saya punya? Itu bukan saya punya, gimana saya bisa benerin? Saya tidak punya kewenangan atas tempat tersebut. Yang saya punya adalah tanah di situ dan tempat itu saya punya. Saya akan bikin terbaik, binatangnya hidup layak sesuai dengan dokter hewan bilang apa, semua akan animal welfare-nya diperhatikan. Betul, animal welfare-nya diperhatikan. Yang saya punya ya saya bikin sebaik-baiknya. Yang bukan orang punya, coba saya ke aviari Mas Irfan. Mas ini salah nih, harus taruh genteng dong, ini kepanasan. Emang punya lu? Iya kan? Kalau ditanya, kenapa nggak zoo lain lu perbaikin? Bang, zoo-nya aja bukan punya saya, gimana saya bisa perbaikin? Tapi kenapa tiba-tiba masuk ke area binatang? Nah, balik lagi, kalau saya sih selalu melihat bisnis, tapi bisnis yang dijalankan harus benar-benar. Artinya secara spesifik, fundamental bisnis tersebut tidak boleh main-main. Apalagi ini berhubungan dengan binatang. Jadi harus benar-benar hewannya terpelihara dengan baik. Kenapa ke binatang? Ada dua pilihan wahana nih. Yang pertama adalah man-made yang dibangun oleh manusia. Yang kedua nature, alam. Yang man-made itu ada umurnya. Biasanya mungkin 2-3 tahun. Pertama ketika kita buka rame. Widih rame. Bisa-bisa 6 bulan hilang, nggak ada yang datang. Tapi kalau binatang ciptaan Tuhan, nature, terus itu selamanya bos. Iya. Apalagi kalau binatangnya berhasil beranak ya. Terus kita kasih lihat, wih ini berhasil beranak. Terus Raffi bilang, wih kebun binatang kita nih ada keluarga baru nih. Itu aja udah satu hal yang wow lagi. Tapi kalau man-made, kita mau beli roller coaster berapa ratus miliar. Terus, wih kita mau pasang roller coaster baru nih berapa ratus miliar. Itu harus lebih ekstrim lagi, ekstrim lagi. Secara bisnis plan dan bisnis model itu lebih masuk akal yang berhubungan dengan nature dan alam. Dan juga ini bisa menjadi edukasi kok. Edukasi ke anak-anak gitu kan. Itu yang bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi tujuannya bisnis? Saya pribadi, saya nggak bohong. Tujuan saya bisnis. Tapi secara fundamental nggak boleh
terbengkalai. Contoh saya punya restoran, makanannya harus fresh, dagingnya harus fresh, buahnya harus fresh. Padahal misalnya hari itu sepi, ya buanglah yang udah busuk, beli lagi yang baru. Rugi nggak apa-apa, tapi harus fresh gitu. Oke. Jadi itu juga di zoo ini nanti semuanya harus bagus. Oke. Kehidupan satwanya harus bagus. Nggak ada yang datang, kita tombokin nggak apa-apa. Yang penting itu semua harus bagus. Oke. Gitu. Jadi bisnis tidak hanya semerta-merta bisnis untuk mengejar keuntungan, tapi ada tanggung jawab untuk mengurus semuanya Iya dengan dong, maksimal. betul dong. Yang suka hewan di tim siapa aja ya? Yang suka hewan, Ya. Alshad. Alsat tuh masih di tim juga. Alshad. Tapi kok nggak pernah kelihatan? Kan kita belum jadi. Oh, iya Mau juga ngapain sih. dia? Target kapan sih Dia jadinya? datang begini rumput semua. Iya, iya. ngapain? Ya, Target? tahun depan lah. Kan urus izin juga lama, Pak. Oh iya. Izin Oke. dulu. Tapi kalau sekarang udah dikerok-kerok sih. Udah dirapihin untuk drainase utama, terus daerah resapan seperti itu dulu sih. Oke. Di Hakim seliput dong. Oh iya dong. Iya. Siap dong. Jadi lebih repot zoo daripada prestis ya? Repot, samalah semua usaha ada plus dan minusnya ya. Iya. Pilih mana? Karena prestis itu berhubungan dengan saya dan persona saya, ya mau nggak mau saya pilih prestis. Prestis, tapi ini lagi dipelajari. Iya. Oke. Jujur nih orang nih. Oke. Terakhir nih. Oke, siap. Pilih Raffi Nagita atau Leslar? Ini kreatifnya siapa nih? Aduh. Raffi dan Nagita ini adalah menurut saya artis di Indonesia yang hatinya paling baik mungkin. Jadi ini nggak baik. Ini artis baru yang punya potensi sangat besar. Hatinya juga baik. Cuman maksud saya, Raffi dan Nagita tuh bener-bener... Nih, jadi kalau kita hidup di dunia tuh ada namanya teori kita seperti kepiting di dalam ember ya. Ketika kepiting lain mau keluar, ditarik sama kepiting yang di bawah. Jangan sukses, lu ditarik. Raffi bukan seperti itu. Ini ada yang mau keluar, didorong sama dia. Lu sukses, biar sukses, seperti itu. Ini orang pantas sukses dan harus sukses. Karena jiwanya aja suka buat orang sukses, seperti Mas Irfan tentunya. Jadi orang sukses dia nggak ngiri, orang bisa lebih sukses dari dia. Dia lebih senang lagi. Itu keunggulan Raffi yang nggak semua orang bisa punya loh. Hati kita harus tulus, harus mau. Dia sukses ya udah, itu hokinya dia. Dan itu ada banget di Raffi. Leslar ini pasangan fenomenal. Dua-duanya pengikut followernya militan. Dua-duanya masih sangat muda. Jadi masih panjang jalannya, tapi dua-duanya orang baik. Si Bilar itu nyablak, suka ngelawak, Lestinya suka nyanyi, ya udahlah, ini lucu lah nih dua orang gitu. Ini apa? Ini udah mature, ini Leslar yang udah tuanya gitu loh, bukan tua juga ya. Leslar yang udah senior. Ini Rans yang masih muda. Jadi dan kata lain Leslar itu ngikutin Raffi Ahmad dan Nagita. Mengikuti jalan hidup yang benar, mereka berdua kan sukses, bener. Layak diikuti, layak jadi contoh. Diikuti, kenapa enggak? Oke, jadi kau pilih mana? Kalau ya dua-duanya teman saya, gimana kok pilih sih? Apa gara-gara ini followersnya lebih banyak kali? Oh gitu ya? Kau temenan sama Rudy saya dilihat followersnya nggak? Mana liatin sih? Ngapain liatin follower? Gak. Ada orang yang kadang-kadang berteman tuh lihat untung rugi. Oh gitu ya? Wah, gue kalau temenan sama dia, untungnya apa nih? Wah, nggak ada untungnya, males buang-buang waktu. Kalau kita temenan jangan lihat untungnya, yang penting jangan dibohongin, jangan dirugiin sih, mendingan begitu. Karena ada juga, toksik terus mencoba mencari keuntungan. Ya kita juga kan nggak mau. Ngapain temenan sama orang kayak gitu? Tapi bukan berarti kita temenan sama orang harus untung, enggak juga. Yang penting tapi ada orang yang kayak gitu kan? Ada orang yang berteman mau cari untung, ya kita nggak usah. Ya itu kan artinya mencoba mencari sesuatu merugikan kita lah. Kalau dianya untung kita nggak rugi, nggak apa-apa loh. Oke. Ada yang ngomong katanya Rudy Salim pansos. Pansos sama siapapun. Bener. Iya. Kok? Ya pansos saya kalau lagi deket sama Raffi, jadi saya terkenal. Sekarang saya deket sama Bilar, dibilang uaknya Abang L, Ya asal jangan oa ya, oa aja ya. Iya, jadi kan saya kalau dekat mereka secara nggak langsung jadi lebih terkenal gitu. Ya udah, emang bagaimana? Tapi nggak sengaja buat ngikutin supaya pansos, tapi begitu saya sama mereka
ya otomatis jadi ya siapapun yang dekat sama Raffi dan siapapun yang dekat sama Leslar kan otomatis terkenal gimana. Iya. Udah, Begitu. selamat ya, terima kasih. Dan ini semuanya by proses, guys. Dan sama sekali tidak hanya Raffi, Rizan juga suka membuat orang-orang sukses juga. Kalau bisa. Kalau bisa, iya. Thank you loh, gimana rasanya? Apa tuh? Ditanya-tanya banyak gini. Iya nggak apa-apa. Tapi hebat tuh dia, bener-bener ceplos-ceplos banget ya. Thank you ya, Rudy Salim ya. Terima kasih. Follow Mas dong Irfan. IG-nya, tonton juga video-videonya di Siap. Presis ya. Mantap. Oke. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.